Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Purita Lutfia. Dan saya Rustia. Kami dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini Kami akan membuat tugas ilmu guru tentang asal-muasal bahasa. Dan selamat menyaksikan. Baiklah penjelasan kami tentang asal muasal bahasa yaitu apakah kalian tahu apa itu bahasa? Dan apakah bahasa itu diciptakan atau muncul sendiri? Baiklah bahasa yaitu cara kita berkomunikasi baik lewat suara atau berbicara kita baik lewat tulisan ataupun bahasa isyarat. Jadi jawabannya adalah bahasa itu tidak diciptakan atau muncul sendiri. Nah, bahasa itu dibuat. Nah, kalau bahasa itu diciptakan, siapa yang menciptakan bahasa? Jadi jawabannya adalah yaitu kita semua. Bahasa itu masih menjadi sebuah misteri dan diperdebatkan hingga sekarang ini. Yang mana bahasa itu tidak muncul dengan sendirinya dengan segala kerumitan dan keberagamannya. Baik itu bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini, baik itu bahasa Jepang, bahasa baik bahasa Inggris dan lainnya itu merupakan hasil evaluasi dari perkembangan manusia. Tentu saja itu dulu sekali puluhan ribu tahun yang lalu. Namun beberapa peneliti menemukan atau merekam jejak hasil atau bukti bahwa perkembangan bahasa itu dari berbagai. Dan itu ada beberapa teori yang mendukungnya. Yaitu teori pertama yaitu teori ilahi. Bahasa itu diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu teori gestural. Itu sebelum kita berbicara, kita itu berkomunikasi melewati isyarat. Seperti pada saat kita bayi, ibu kita tentu saja tidak mengerti apa yang kita bicarakan tapi ibu kita mengerti cara kita berkomunikasi dengan menggunakan gerak tubuh kita. Yang ketiga yaitu teori evolusi. Evolusi yaitu teori yang bahasa itu berjalan seiringnya dengan pertumbuhan otak ataupun kemampuan kita sebagai manusia berbicara. Yang keempat yaitu teori Bobo. Teori ini dikemukakan oleh Max Muller, seorang ahli bahasa. Dia mengemukakan bahwa bahasa itu upaya kita mendengar suara sesuatu secara alami seperti suara hembusan angin, suara binatang. Yang keempat yaitu teori Yonho. Teori ini diyakini bahwa bahasa itu berasal dari manusia yang melakukan pekerjaan berat bersama-sama, seperti mendorong ataupun menarik. Nah, asal muasal bahasa. Menurut Thomson, bahasa itu lahir pada 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Wah, ternyata lama juga ya bahasa itu lahir. Nah, kemunculan bahasa itu pertama kali itu menjadi sebuah pertanyaan yang menarik bagi kita. Untuk itu, kita sebagai manusia hanya mengerti sebatas komunikasi, yaitu melalui mulut sama gestur tubuh kita. Lalu, otak kita juga berevolusi. Lama-kelamaan, otak kita ini akan mengetahui apa yang manusia katakan tadi, yaitu melalui mulut tadi. Nah, contohnya, kita bisa menamai hewan atau sebutan dari hal-hal yang biasa. Nah, atau bisa mengikuti dari suara hohe atau haho. Nah, dari suara itulah kita bisa menirukan suara-suara orang yang bicara tadi. Kemudian dari kombinasi kata-kata itulah terbentuklah pada struktur kata. Nah, contoh dari struktur kata tadi, misalnya kita sudah tahu bahwa dari kata pohon atau dari bahasa pohon sama bahasa kelapa. Nah, di antara kedua bahasa tadi itu terbentuklah menjadi struktur kata menjadi pohon kelapa. Nah, itu dinamakan struktur bahasa. Di antara bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, dan banyak bahasa tersebut. Nah, menurut kalian bahasa mana yang paling tertua? Jadi jawabannya adalah bahasa yang tertua itu ada dua. Bahasa tertua secara tertulis, yang kedua bahasa tertua secara yang masih digunakan. Nah, bahasa tertua yang masih tertulis itu bahasa Swedia. Sedangkan bahasa tertua yang masih digunakan yaitu ada bahasa Tamil, bahasa Sanskerta, atau bahasa India. Itu perkembangan bahasa. Bahasa itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Kata-kata baru muncul, kata bahasanya juga bisa berubah. Serta artinya pun bisa bergeser. Seperti yang biasa kita dengar sekarang, sangat berbeda dengan bahasa Inggris yang pada zaman dulu. Ada kelompok bahasa. Kelompok bahasa itu terjadi asal usulnya itu sama. Misalnya bahasa Jepang, Prancis, Spanyol.
dan lain-lainnya. Nah, itu termasuk pengelompokan bahasa Indo sampai Eropa. Sedangkan kalau bahasa Arab sama Ibrani itu sudah termasuk bahasa Semit. Beda lagi sama bahasa Indo sampai Eropa tadi. Nah, apa itu bahasa Semit? Bahasa Semit itu bahasa itu dari Indo sampai Afrika. Itu di daerah Jawa Tengah. Itu bahasa Semit. Jadi, kesimpulan dapat kami sampaikan atau kami ambil tentang asal-muasal bahasa itu yaitu Bahasa itu tidak diciptakan dengan sendirinya, akan tetapi bahasa itu tercipta dikarenakan kita, para manusia berkomunikasi. Itu dapat memunculkan kata-kata baru, istilah-istilah baru, atau dari pendengar kita mendengar suara-suara binatang. Itu akan menjadi kata-kata baru yang muncul dari kita. Nah, bahasa juga dikelompokkan menjadi bahasa Spanyol, Prancis, Jepang, dan masih banyak lagi bahasa yang belum kita cari. Nah, mungkin itu kesimpulan dari kami. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.